Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sabi asyara fi fadilati shadaqati. Al-babu sabi asyara utawi bab sing nomor 17 fi fadilati shadaqati iku ing dalem fadilahe sedekah. Pada bab yang ke-17 menerangkan fadilahnya sedekah. Sedekah dimaksud adalah sedekah sunnah, tidak sedekah wajib, karena ada kalimat sedekah di dalam Al-Quran yang artinya adalah zakat. Zakat wajib. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha al-ayah. Sesungguhnya sedekah yang dimaksudkan ayat ini adalah sedekah wajib atau zakat. Tapi begitu juga dengan kalimat infak. Infak itu juga ada yang berkonotasi zakat. Ba'dul mufassirin memberikan pengertian seperti ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma rozaqnakum al-ayah. Atau dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum. Ya ayyuhalladzina, eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina anfiku berinfaklah kalian min thayyibati ma kasabtum saking bagus-baguse rizki kasabtum kang nyambut gawe sira kabeh. Ba'dul mufassirin memberikan pengertian infak di sini artinya adalah zakat, yaitu zakat profesi. Jadi kecuali zakat tijarah, kecuali zakat zuru' yang sudah maklum, ayat ini bisa memberikan pengertian tentang zakat profesi, apa itu dokter atau ASN atau yang lain. Bab ini menerangkan tentang fadilahnya sedekah, yaitu sedekah sunnah seperti jariyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak bala. Pengertiannya bagaimana? As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa sebagai tolak bala. Diketahui bahwa ada beberapa doa yang mustajabah. Salah sudah awatin, dalam hadis yang lain disebutkan salah sudah awatin mustajabatun,
ada 3 macam doa yang mustajabah. Nomor 1, doaul walidi li waladihi, doanya orang tua terhadap anaknya. Ini mustajab sekali. Maka kita sesekali jangan berhenti mendoakan anak cucu kita. Anak cucu kita doakan yang baik. Terutama doa soleh. Tidak usah berdoa, semoga anak saya menjadi pejabat, semoga anak saya menjadi orang kaya. Itu tidak perlu. Seperti doanya Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah kami anak yang soleh. Khitabnya kepada Nabiullah Ismail. Dan doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ismail dan dzurriyyahnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dzurriyyah yang soleh. Ini doanya Nabiullah Ibrahim. Wa doaul madlumi, doanya orang yang dianiaya. Orang dianiaya itu doanya mustajab. Wa doa'u bil ghaibi. Lah ini doa dengan ghaib. Artinya apa? Orang yang didoakan itu tidak mengerti kalau dia itu didoakan. Itu ad-doa'u bil ghaib. Ini sangat mustajab. Kemudian orang yang mendapatkan sedekah, dengan sendirinya hatinya senang. Lah, kesenangan itu bisa menimbulkan doa yang baik. Bisa menimbulkan doa yang baik. Orang yang didoakan tidak merasakan, ora rumangsa nek didongake. Ini sangat mustajab sekali. Cerita sedikit tentang diri saya. Saya pernah pada waktu dulu tahun 96, saya tak cerita sedikit. Ada orang buta, tiap hari Rabu dan hari Sabtu itu datang ke tempat saya. Saya kasih uang 100 rupiah. Ya tahun 96, nah itu uang 100 rupiah istilah sekarang ya kira-kira 1.000 rupiah itu. Ya, orang yang buta tadi memang mengemis. Tiap kali hari Rabu dan hari Sabtu datang ke tempat saya. Kalau saya tidak ada di rumah, saya siapkan uang 100 rupiah, nanti istri saya yang memberikan. Pada waktu saya setelah pergi haji tahun 96, tetangga saya cerita, Pak, jenengan niku lho, tiap kali dina Rebo kali dina Sabtu didongakake wong wuta wau, orang lain namanya Karjono. Didongakake kalih wong sing wuta niku muga-muga tindak haji, saged kesah haji temenan. Lah ini. Akhirnya saya sadar bahwa doa orang buta tadi mustajabah karena ad-doa'u bil ghaibi. Orang yang didoakan, saya yang didoakan tidak merasakan. Nah ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadfa'u maitatasu. Utawi sedekah iku bisa nolak mati sing ala. Wal muradu bisu mala tuhmadu akibatuhu minal halatir radiati kal haraki wal ghurqi. Yang dimaksud dengan maitatusu, mati yang jelek, yaitu mati yang tidak terpuji akibatnya, seperti
bakar, yaitu kebakaran mengakibatkan kematian atau mati tenggelam, nah itu maitatasu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabbi wa shadaqatul alaniyah junatun minan nari. Shadaqatus sir, sedekah rahasia, tudfi'u bisa memadamkan ghadabar rabbi, marahnya Tuhan Allah. Nah, ini sedekah sir rahasia. Ini sedekah rahasia ini memang ya banyak disampaikan. Umpamanya orang yang sedekah di masjid atau di mushola pada waktu diumumkan pada jamaah, tapi ditulis ini adalah hamba Allah. Ini adalah sedekah sir, sedekah rahasia. Wa shadaqatul alaniyah junatun minan nari, dan sedekah yang terang-terangan itu memang merupakan tameng minan nari, dari api neraka. Jadi sedekah itu ada kalanya sedekah yang sir dan ada kalanya sedekah yang alaniyah. Sedekah alaniyah itu malah bila mana perlu sedekah itu dipaksa. Khudz min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim. Ya, karena memang perlu dipaksa. Ya. Karena apa? Pertama kali orang yang sedekah dia itu ya terang-terangan. Sedikit ya mungkin ada rasa bangga atau katakanlah rasa ria mungkin. Tapi insya Allah rasa ria itu kalau sudah hilang, seperti orang yang menanam padi. Nah ini memang perlu motivasi. Seperti orang yang menanam padi, gabah yang ditanam pada waktu musim kemarau, ya, sebelum ada hujan, gabah itu memang tidak tumbuh. Tetapi setelah ada hujan, benih padi tadi bisa tumbuh setelah ada hujan. Begitu juga orang yang sedekah alaniyah, ya mungkin pakai sedikit agak ria atau bagaimana. Ini karena kita orang awam. Pada waktu rasa rianya itu masih, ya mungkin belum ada pahalanya, belum ada hikmahnya. Tapi dalam waktu tertentu, katakanlah 40 hari, orang itu sudah lupa pada sedekah tadi. Insya Allah hikmahnya mulai tumbuh, pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin a'ta as-sa'ila say'an wala luqmata ta'amin illa dafa'allahu anhu biya nuqmatan. Ini dari Abu Hurairah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah yaqulu, saya mendengar Rasulullah bersabda, ma min abdin a'ta asa ila say'an wala luqmata ta'amin illa dafa'allahu anhu biha nuqmatan. Ma min abdin a'ta asa ila, seseorang yang memberi kepada si peminta-minta, pengemis, say'an sesuatu, wala luqmata ta'amin, walaupun sesuap nasi,
illa dafa'allahu anhu biha nukmatan. Allah akan menghilangkannya karena sedekah tadi nukmatan, siksa. Jadi Allah menghilangkan siksa dari pemberian walau lukmata atau amin, walaupun hanya sesuap nasi. Ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun naro walau bisyiki tamrotin fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Ittaqu annaro, kita disuruh takut kepada neraka. Ij'alu bainakum wa baina nari jahannama wiqayatan minas shadaqah. Jadi kita disuruh menjadikan antara kita dengan api neraka itu ada tamengnya atau ada penghalangnya. Lah, penghalangnya apa? Walau bisyiki tamrotin, walaupun dengan secuil tamroh, tamar, nah, itu, atau buah kurma. Nah, ini. Secuil buah kurma itu bisa sebagai penghalang antara kita dengan api neraka. Jadi antara api neraka dengan kita itu bisa kita tutup dengan sedekah walau bisyiki tamrotin, walaupun dengan secuil tamroh atau kurma. Fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Maka apabila kamu tidak menemukannya, fa bi kalimatin thayyibatin, maka dengan bahasa yang bagus, ya, pembicaraan yang santun. Nah, ini berbicara dengan santun. Ini berarti berbicara yang santun itu di bawah sako bisik, di bawah bisik kita merotin. Nah, ini. Jadi di bawah bisik kita merotin. Ini sedekahnya sangat penting sekali, sangat urgen sekali. Ini sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mana kosomalun min sodakotin, tidak akan berkurang harta benda itu dengan sedekah. Nah, memang. Wa fi hadisin akhor dawu mardokum bisodakoh. Dawu obatilah mardokum, sakit kalian bisodakoti dengan sedekah. Ini kita disuruh mengobati penyakit kita dengan sedekah. Sebetulnya ini sudah maklum, semua orang tahu, semua orang paham, dan pembuktiannya pun juga banyak sekali. Ada orang yang sakit sampai dibawa ke Singapura tidak sembuh, tapi dengan bersedekah Allah memberikan kesembuhan. Cerita-cerita seperti itu sangat banyak sekali. Kalau di desa saya zaman dahulu, pada waktu saya masih kecil, pada waktu ada anak yang sakit, itu anak teman-teman anaknya itu dipanggil. Jadi ibunya masak, teman-teman dari anaknya itu dipanggil. Setelah berkumpul, diberikan masakan tadi. Istilahnya sampai sekarang ini istilahnya yang ada, tapi prakteknya sudah tidak ada. Istilahnya bancaan. Itu istilahnya bancaan. Tapi sekarang prakteknya sudah tidak ada. Tergerus dengan modernisasi, ya mungkin dianggap itu hal-hal yang bersifat irasional, mungkin begitu. Tetapi itu bukti setelah ibunya membagikan jajanan yang dimasak oleh ibu kepada teman-temannya itu, ya sedekah dengan istilah bancaan, Allah memberikan kesembuhan. Itu tradisi dulu, itu tradisi. Tapi sekarang sudah tidak berlaku. Bahasa bancaan itu tinggal bahasa
prakteknya sudah tidak ada. Kembali lagi mana kosomalun min sodakotin, harta yang disedekah itu tidak akan berkurang. Ya tadi orang yang mendapatkan sedekah otomatis akan berdoa, ya Allah semoga Pak Kaji jenengan paringi rezeki ingkang kathah, ingkang melimpah, ingkang barokah, kan begitu. Bal yazidu fid dunya bil barokati wa tabul mufsidati wa fil akhirati bi ijra'il ardi bi ijza'il ajri. Bal yazidu fid dunya bil barokati. Harta yang disedekahi itu berkah. Berkah itu artinya zadatul khairi. Ya, tambah baik. Zadatul khairi. Jadi harta yang disedekahi itu tidak berkurang tapi bertambah. Bal yazidu fid dunya bil barokati. Kita lanjutkan al-babus samina asyara, bab yang ke-18 fi fadilatis salami, di dalam fadilahnya salam. Salam ini memang sangat penting sekali. Sebab salam itu mendoakan kepada orang lain agar mendapatkan keselamatan. Sampai pada waktu kita sholat, pada waktu kita salam ke kanan dan ke kiri, itu pun juga mendoakan kepada orang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ceritanya begini, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu dawuh, apabila kalian salam awal dan salam yang kedua, pada waktu salam yang pertama dengan hati memberi salam kepada orang yang ada di sebelah kanan. Pada waktu salam yang kedua memberikan ucapan salam kepada orang yang berada di sebelah kiri. Jadi pada waktu kita salam yang pertama dengan berniat memberi salam kepada orang yang berada di sebelah kanan. Kalau yang kedua dengan niat memberi salam kepada orang yang berada di sebelah kiri. Kalau sholatnya sendirian atau seperti imam, makmumnya yang ada di belakang, itu salamnya kepada para malaikat. Jadi kalau sholatnya sendirian, itu salamnya kepada para malaikat yang ada di sebelah kanan, dan salamnya kepada malaikat yang ada di sebelah kiri. Setelah kita memberi salam kepada saudara kita yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, tamamus salami bil musafahati. Dalam hadis disebutkan tamamus salami bil musafahati. Kesempurnaan salam adalah dengan berjabat tangan. Maka sudah menjadi tradisi kita, khususnya di Indonesia, warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila kita salam ke kanan dan ke kiri, setelah selesai kita berjabatan tangan dengan teman yang sebelah kanan, dengan teman yang sebelah kiri. Tapi kalau di Arab Saudi tidak ada, atau di Indonesia pun juga ada sebagian orang-orang yang tidak melakukannya, katanya bid'ah atau bagaimanalah. Nah itu. Tetapi alangkah baiknya kita mengucapkan salam kepada teman yang ada di sebelah kanan dan teman yang ada di sebelah kiri, kemudian kita sempurnakan dengan musafahah berjabatan tangan. Tamamus salami bil musafahati. Kesempurnaan salam adalah dengan berjabatan tangan. Itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu qoblal kalam. Salam itu
diucapkan sebelum bicara. Assalamu qoblal kalam. Tapi kadang-kadang ada yang sebelumnya menyampaikan beberapa ucapan pada yang terhormat Bapak Bupati, pada yang terhormat Bapak Sekda, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemudian baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menurut hadis Nabi itu salah, karena qoblal kalam, sebelum bicara. Nah ini, nanti biasanya kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau para santri, utamanya para kiai, tidak ada yang sebelum salam menyampaikan kata-kata dulu tuh, tidak ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawadu'i al-ibtida'u bisalami. Ra'sut tawadu'i, asalnya tawadu, pokoknya tawadu, memulai dengan salam. Ya, memulai dengan salam. Itu. Dalam hadis disebutkan idzal taqal muslimani aqrabuma ilallahi ta'ala man bada'a bisalami. Wa fi hadisin akhar idzal taqal muslimani fayatasofahani tahatat anhuma dzunubuhuma malam yatafarraqo. Nah, ini pentingnya salam, karena salam itu menunjukkan perdamaian. Salam itu menunjukkan perdamaian. Gitu. Orang yang memulai salam itu menunjukkan orang yang tawadhu. Jadi apabila ketemu terus yang memulai salam itu mereka orang yang tawadhu. Kemudian setelah mereka salam, kemudian berjabatan tangan. Kalau tadi saya baca idzal taqal muslimani fayatasofahani, apabila ada dua orang muslim berjabatan tangan, tahatat anhuma dzunubuhuma, maka gugurlah anhuma dzunubuhuma, kedua dosa orang tersebut gugur, malam yatafarraqo, selama belum pisah. Ini ala sabilil ikhtiar, di dalam keadaan ikhtiar. Kalau keadaan sekarang ini ya sudah berbeda ya, karena dalam situasi pandemi ya ini masalahnya juga berbeda. Ini ad-darurat, namanya darurat. Ya, ad-darurat tubihul mahdurat. Nah, ini jadi bukan karena tidak mau atau angkuh, tidak, karena kondisi yang tidak memungkinkan, terutama daerah-daerah yang sudah ya kena pandemi atau sudah zona merah, ini harus lebih hati-hati. Itu. Idzal taqal muslimani fayatasofahani tahatat anhuma dzunuba malam yatafarraqo. Apabila ada dua orang muslim yang bertemu kemudian berjabatan tangan, maka Allah mengampuni dosanya orang berdua malam yatafarraqo, selama belum berpisah. Kalau pertemuannya lebih lama, berarti lebih banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, atibil kalam, bicaralah yang baik, bicaralah yang baik, yang santun. Wa absis salam, dan biar siarkanlah salam. Wasilil arham, dan hubungkan silaturahmi. Wasalli bilaili wan nasu niyam,
dan sholatlah di malam hari pada waktu manusia itu tidur. Tadkhulil jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Seperti kemarin saya katakan, nah itu ya, apabila ada beberapa ungkapan, nah, ungkapan yang dihubungkan dengan wawu huruf ataf itu lidilalatil iktiron menurut Imam Syafi'i itu statusnya adalah sama atau derajatnya adalah sama. Itu ya, orang yang berbicara bagus, orang yang menyiarkan salam, orang yang silaturahmi, orang yang sholat tahajud di waktu malam, manusia pada tidur, nah ini kedudukannya semuanya adalah sama. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Nah ini, jadi orang yang berbicara bagus akan masuk surga. Orang yang mensiarkan salam juga akan masuk surga. Orang yang akan silaturahmi juga akan masuk surga. Orang yang sholat di malam hari, manusia pada tidur juga akan masuk surga. Ini pentingnya salam perlu disiarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi asyara fi fadilati du'ai. Bab yang ke-19 menerangkan tentang doa. Sabda firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya saya akan mengabulkan permintaan kamu. Nah ini tapi kita harus memahami ya. Kadang-kadang ada orang yang berdoa minta sesuatu untuk sementara tidak dikabulkan. Itu kita harus mempunyai pengertian. Mungkin dengan tidak dikabulkannya ini lebih baik, ini lebih manfaat, aslah. Sebab kalau dikabulkan mungkin mempunyai ekses yang lain, mempunyai efek lain, sehingga Allah tidak mengabulkan doanya. Ini kita harus mempunyai paham seperti itu. Jadi kadang-kadang doa itu nampaknya tidak dikabulkan oleh Allah. Allah yang Maha Tahu. Mungkin karena lebih baik tidak dikabulkan daripada dikabulkan. Sebab kalau dikabulkan ada ekses, mempunyai efek yang tidak baik, sehingga Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada orang tersebut tidak dikabulkan doanya. Ini ada satu bagian begitu. Yang kedua, mungkin orang itu doanya belum dikabulkan, tetapi suatu saat nanti setelah orang itu lupa, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi doa itu ada kalanya yang tidak dikabulkan karena aslah, lebih baik tidak dikabulkan. Allah yang Maha Tahu. Yang kedua, ada kalanya doa itu dikabulkan pada waktu orang itu sudah lupa. Sebab kalau doa itu langsung dikabulkan, mungkin akan timbul kesombongan, ya, mungkin timbul pemikiran-pemikiran yang negatif. Ya, maka Allah mengabulkan setelah orang itu lupa atas permohonan tersebut. Atau mungkin tidak dikabulkan di dunia, tapi pasti dikabulkan di akhirat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ad-du'a'u mukhul ibadah, gitu. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Murninya orang ibadah itu adalah doa. Maka kalau doa itu tidak dikabulkan di dunia,
pasti di akhirat itu nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan simpanan. Jadi kita harus punya keyakinan, maka kita tidak boleh satu meremehkan doa. Kecuali itu yang bisa merubah tentang qada itu doa. Yang bisa merubah tentang qada itu adalah doa. Karena qada itu kan ada yang mu'alaq, ada yang mubrom. Qada yang mubrom itu qada yang pasti dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi takdir. Jadi qada yang pasti dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi takdir. Tetapi ada qada yang mu'alaq. Manakala orangnya mau berdoa, maka Allah akan merubah qada itu. Banyak cerita-cerita dari para ulama-ulama zaman dahulu, para wali-wali zaman dahulu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Itu banyak doa-doanya seperti itu. Itu menurut keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang bisa merubah qada itu hanya doa. Maka penting sekali doa. Maka kita tidak boleh meremehkan doa. Sudah menjadi tradisi warga kita, ya, khususnya warga Nahdliyin, menjadi tradisi mengadakan acara-acara istighosah atau mujahadah atau acara-acara yang lain. Nah, itu ya ini kita berdoa bersama. Kita berdoa bersama. Kita tidak menyampaikan doa dan kita tidak meremehkan doa. Ini pentingnya doa seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'mini wa imaduddin wa nurus samawati wal ardi. Ad-du'a'u utawi donga silahul mu'minin iku dadi gamane wong mukmin. Ai bihi yudafi'u al-bala'a kama yudafi'u aduwahu bisilahi. Jadi ad-du'a'u silahul mu'minin, ai bihi yudafi'u al-bala'a kama yudafi'u aduwahu bisilahi. Ai bihi artinya bihi dengan silah, dengan gaman, yudafi'u al-bala', menolak bala, tolak bala. Kama yudafi aduwahu bisilah, seperti orang yang menolak dari musuh dengan gamannya. Itu adu'au silahul mu'minin. Wa imaduddin, cagae agama. Nah ini penting. Berarti agama itu akan tegak manakala pemeluknya orang-orang Islam pada mau berdoa, terutama doa habis sholat. Terutama doa habis sholat ini sangat penting sekali. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa doa setelah sholat itu mustajabah. Doa ubadah sholati mustajabatun. Doa setelah sholat itu mustajabah. Jadi sudah menjadi tradisinya kita warga Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita habis sholat kita wiridan dulu. Kita wiridan dipandu oleh imam. Zaman Rasulullah kok tidak ada. Sahabat itu orangnya cerdas dan pandai. Beda dengan orang sekarang. Bar sholat tidak diajak wiridan, ya lamcing kabeh. Nah ini, maka tradisi yang baik, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dilihat dan dilakukan oleh orang-orang Islam itu baik, maka bagi Allah pun juga baik. Nah ini. Setelah habis wiridan, kemudian ya ditambah wiridan sendiri-sendiri, kemudian setelah doa dari imam kita juga doa sendiri-sendiri. Sebab
Ad-doa ba'da sholat mustajabatun, doa setelah sholat itu mustajabah. Maka sangat penting sekali dengan diperhatikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dakwatul madlumi mustajabatun wa in kana fajiron fabujuruhu ala nafsihi. Nah ini dakwatul madlumi utawi dungane wong sing dingani kaya mustajabatun iku mustajab. Wa in kana fajiron senajan wong mau lacut. Lacut itu adalah orang yang selalu berbuat maksiat. Fabujuruhu li nafsihi, kelacutane man iku lin ala nafsihi tumrap kanggo awak dhewene gitu. Kalau tadi sudah saya terangkan bahwa dakwatul madlum mustajabatun, maka kita tidak boleh menganiaya kepada orang lain, menyakiti orang lain, ya, meremehkan orang lain. Itu sebab orang yang kita sakiti, orang yang kita remehkan, orang yang kita hina, itu doanya mustajabah. Apalagi doanya bil ghaib, doanya orang yang didoakan tidak tahu. Ini sangat mustajab sekali. Nah, jadi satu, orang tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh mengecilkan orang lain. Sebab orang yang diremehkan, orang yang dihina, orang yang dikecilkan, itu doanya mustajabah. Itu. Kecuali itu likuli syai'in maziyah. Tiap sesuatu itu ada keistimewaan. Ya, jadi tidak terlangsung kaya, semena-mena, pejabat semena-mena, itu tidak. Karena likuli syai'in maziyah, segala sesuatu itu ada keistimewaannya. Mungkin dia orang fakir, mungkin dia orang hina, mungkin dia orang kecil, tapi punya keistimewaan. Dengan keistimewaan itu Allah memberikan rahmat, doanya makbul, doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ad-doa bil ghaib, satu doanya orang yang dianiaya, yang kedua doanya dengan bil ghaib, orang yang doakan tidak mengerti. Ini sangat bahaya sekali. Walaupun orang yang madlum itu orang yang lacut, itu ya. Fafujuru ala nafsi, kelacutannya, dosanya, kejelekannya itu untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Nah, kita lanjutkan al-babul isruna fi fadilatil istighfari. Bab yang ke-20 di dalam fadilahnya istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini, minta ampun kepada Allah, ini adalah sangat penting sekali. Dalam hadis disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam, sayyidud du'a al istighfaru, sayyidud du'a al istighfaru. Jadi bendaranya, bendorone, tuannya doa adalah istighfar. Jadi tuannya doa adalah istighfar. Sayyidud doa al istighfaru. Maka sangat penting sekali, terutama pada waktu habis sholat subuh. Pada waktu habis sholat subuh, ini sangat mustajab sekali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulidain dawaun wa dawa'udz dzunubi al istighfaru. Likulidain dawaun, untuk tiap-tiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'udz dzunubi al istighfaru, dan obatnya dosa adalah
al-istighfaru, yaitu banyak membaca istighfar. Rasulullah sendiri orang yang tidak pernah menjalankan dosa karena maksum. Rasulullah itu orang yang maksum, orang yang dijaga dari kesalahan. Yen demikian, Rasulullah tiap hari membaca istighfar minimal 100 kali. Nah, ini keteladanan Rasulullah, memberikan contoh. Beliau adalah orang yang maksum, orang yang terjaga dari perbuatan dosa. Jadi tidak akan menjalankan dosa selama hidupnya sejak kecil. Yen demikian, Rasulullah tiap hari tidak pernah lepas membaca istighfar minimal 100 kali. Nah, ini saya pernah diijazahi oleh seorang kiai, apabila kamu mempunyai hajat sesuatu, maka bacalah istighfar 1000 kali habis sholat subuh. Ini. Apabila kamu mempunyai hajat sesuatu, bacalah istighfar 1000 kali habis sholat subuh. Nah, ini kalau kemarin katakan sholat subuh itu sholat yang paling utama, terutama dengan berjamaah, tingkatannya paling tinggi. Nah, ini likuli da'in dawaun wa da'udzunubi al-sifaru, segala sesuatu ada penyakit. Likuli da'in dawauh, tiap penyakit ada obatnya. Ya, tiap penyakit ada obatnya. Kalau ada penyakit yang belum ditemukan obatnya, itu belum ditemukan. Kalau tidak ada obatnya, cuman obatnya belum ditemukan. Nah, itu ya. Corona, obatnya belum ditemukan. AIDS, obatnya belum ditemukan. Ada obatnya. Likulidain dawaun wa dawaun dzunubi al istighfaru, obatnya dosa adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in khilyatun wa khilyatu dzunubi al istighfaru. Likulli syai'in, untuk segala sesuatu, khilyatun itu ada perhiasannya. Wa khilyatu dzunubi al istighfaru, dan perhiasannya dosa adalah istighfar. Jadi istighfar itu dianggap merupakan perhiasan. Perhiasan. Semua orang mestinya senang dengan perhiasan. Apalagi kaum wanita, semua orang senang dengan perhiasan. Nah, perhiasannya dosa adalah istighfar. Berarti kalau orang yang merasa dosa, mereka senang membaca istighfar. Orang yang merasa berdosa, berarti mereka senang membaca istighfar, karena istighfar adalah khilyatul dzunub. Nah, itu. Kalau orang yang berdosa tidak mau membaca istighfar, ya, nah itu aneh, sebab istighfar itu khilyatul dzunub. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana farron minaz-zakfi. Man utawi sapane wong istaghfara iku gelem njaluk ngapura sapa man, ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu maring man. Ini janjinya Rasul. Ini yang sabda adalah Rasul. Barang siapa yang membaca istighfar, maka Allah akan mengampuni dosanya. Wa in kana farron minaz-zakfi, walaupun orang itu lari dari peperangan. Al-firaru anizakfi itu termasuk kabair. Kabair itu orang yang perang
tanpa komando dari komandannya, dari pimpinannya, dia lari dalam peperangan itu karena takut mati. Itu dosa besar. Al-firaru anizakfi, lari dari peperangan, itu termasuk dosa besar. Kecuali kalau larinya itu atas dasar perintah atau komando dari komandan. Komandan memerintahkan mundur, komandan memerintahkan lari, nah itu larinya tidak berdosa. Tetapi kalau orang yang lari di dalam peperangan tidak ada alasan, itu termasuk dosa wa in kana farun minazafi. Di sini orang yang dosa besar, ya, orang yang dosa besar lari dari peperangan itu tetap disuruh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfar tajlibur rizqa. Memperbanyak istighfar tajlibur rizqa, bisa menarik rizki, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qala ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Nah ini apa dalilnya? Istaghfiru, yaitu firman Allah, minta ampunlah kalian semua robbakum pada Tuhan kamu. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah adalah maha memberi ampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah mengutus langit, alaikum midrara, langit menurunkan hujan. Nah ini jadi satu ayat, satu rangkaian. Kamu disuruh minta ampun kepada Allah, Allah akan memberikan kamu hujan yang lebat. Ini artinya bahwa kalau kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kamu. Nah ini, Allah akan memberikan rezeki kepada kamu. Nah, kalau tadi saya katakan tadi ya, jadi membaca istighfar 1000 kali habis sholat subuh, itu Allah akan memudahkan segalanya. Allah akan mendatangkan hajat kamu, Allah akan mengampuni segala dosa kamu. Itu apabila kamu mau membaca istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minal istighfari, faman aksara minhu ja'alallahu min kulli ghammin wa hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini sangat penting sekali ini ya. Ini penting sekali. Aksiru ngakeh-ngakehno sira minal istighfari, saking njaluk ngapura ning gone Gusti Allah. Faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan. Barang siapa yang membaca istighfar dengan banyak, memperbanyak membaca istighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seluruh kesusahan, seluruh kecemasan ada jalan keluarnya, ada solusinya. Nah ini, sekarang ini orang itu pada cemas, pada takut, pada susah gitu ya. Nah, sekarang ini ya, karena begitu maka kita banyak membaca istighfar ya, karena corona ini dampaknya luar biasa, dampak ekonomi luar biasa, dampak sosial luar biasa, sehingga orang menjadi susah, orang menjadi cemas. Solusinya bagaimana?
kita banyak membaca istighfar. Karena faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah akan memberikan solusinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari mana rizki itu datangnya tidak dikira-kira, tidak dinyana-nyana. Jadi wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki dari mana tidak disangka-sangka. Allah memberikan rizki itu. Demikian, ini adalah terakhir untuk tahun ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat walau qolilan, ya, walau qolilan, bisa mengambil manfaatnya dan memberikan keberkahan pada kehidupan kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.